Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninik Widiarti dari Prodi D3 Akuntansi, kelas 4G. Di sini saya akan menjelaskan 10 aksioma manajemen keuangan. Saya akan tampilkan PowerPoint yang dibuat oleh saya. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Ini hasil PowerPoint yang dikerjakan saya. 10 aksioma manajemen keuangan. Yang pertama, risk return trade-off. Yang kedua, time value of money. Yang ketiga, cash not profile is king. Yang keempat, incremental cash flows count. Yang kelima, the course of competitive market. Yang keenam, efficient capital market. Yang ketujuh, the against problem. Yang kedelapan, taxes based business decisions. Yang kesembilan, all risk is not equal. Yang kelima, yang ke-10, ethical dilemmas are everywhere in finance. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama itu risk return trade-off. Jadi, ini merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan retur, suatu tuntunan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Oke, saya akan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini mungkin bisa jadi ya gambaran lah menurut saya. Jadi, Ibu Desi itu mempunyai uang 100 juta. Dia memiliki dua opsi. Yang pertama, satu dengan simpan di bank dengan bunga 3%, dan yang kedua dipinjamkan ke kolagennya dengan bunga yang sama. Jika Ibu Desi dia itu berpikir tentang aksioma manajemen keuangan, dia pasti akan memilih untuk meminjam, bukan meminjam, cuman menaruh uangnya itu di bank. Karena di bank itu pasti ada lebih aman, terus ada kayak jaminannya itu bank kalau misalkan bangkrut itu ada LPS, jadi uang kita itu nggak bakalan hilang. Tapi kalau misalkan uangnya Ibu Desi tadi dipinjamkan ke orang dengan bunga yang balik akan ke kita itu sama, tapi yang namanya orang barangkali dia pergi atau gimana, jadi lebih baik Ibu Desi itu menaruh uangnya di bank. Terus yang kedua, time value of money, nilai waktu uang, yaitu menerima sejumlah uang di waktu sekarang lebih baik daripada menerimanya dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Oke, saya contohkan. Jadi, Vina itu meminjamkan uang ke temannya yang namanya Rini. Vina itu meminjamkan ke Rini 1 juta. Dan Rini memberikan dua opsi. Yang pertama, uang ini akan dikembalikan bulan depan dengan senilai 1 juta. Tapi opsi yang kedua itu Rini mengembalikan uang tahun depan dengan nominal 1.500.000. Tetapi Vina itu memilih si Rini membayar pada bulan depan. Soalnya karena inflasi, yang namanya inflasi keuangan itu akan menggerus nilai uang tersebut. Jadi lebih baik bulan depan daripada nilainya itu akan lebih besar bulan depan daripada tahun depan, kayak gitu. Yang ketiga itu cash not profit is king. Dalam pepatah lama dikatakan profit is queen but cash in king. Dalam banyak kasus, para pengusaha sering menjadi repot mengurus bisnisnya dikarenakan kesulitan keuangan di tahun berikutnya. Padahal menurut catatannya, laba yang diperoleh satu meningkat, tetapi setelah diteliti ternyata keuntungan yang diperoleh perusahaan hampir semua bentuk piutang yang tidak ekuitasnya tertentu kalah dibanding dengan kas. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Misal, saya sendiri itu ada usaha ayam potong. Terus, di dalam tahun terakhir, tahun 2020, saya itu membukukan laba, ternyata itu mendapat laba yang tinggi. Setelah di bulan Januari tahun 2021, ternyata itu uangnya, saya itu kesulitan dalam persediaan barang ayam potong tersebut.
ternyata setelah diteliti, laba yang tahun kemarin dibukukan itu ternyata banyaknya bentuk piutang, bukan kas. Jadi kelihatannya labanya banyak, tapi nggak bisa buat muter usaha lagi. Oke, yang keempat, incremental cash flows count. Incremental cash flows adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas jika suatu proyek dikerjakan, ataupun mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan. Saya akan jelaskan contohnya ya. Jadi, si Ani itu memiliki usaha. Usahanya itu ayam lagi ya, nggak apa-apa. Ada usaha ayam potong. Di 3 bulan terakhir, permintaan ayam potong itu naik, ada proyek banyak, cuman kenaikannya itu, jadi si Ani itu masih bingung karena permintaan naik itu bakal stabil atau naik turun kayak gitu. Jadi si Ani ini akan menambahkan kapasitas setelah si Ani mengerjakan proyek tersebut, itu akan mendapatkan laba atau keuntungan lebih banyak atau tidak. Jadi keputusannya itu bisa didapat ketika atau setelah si Ani mengerjakan proyek tersebut. Yang kelima, the course of competitive market. Persaingan yang semakin ketat akan membelah pasar menjadi bagian kecil-kecil karena semakin banyaknya produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar yang sama sehingga mengakibatkan lesunya usaha. Oke, jadi di sini tadi saya akan melanjutkan usahanya si Ani yang ayam potong. Jadi si Ani itu kan permintaannya banyak. Pasti banyak pengusaha yang lain ikut-ikut menjual ayam potong. Jadi konsumen yang dari harusnya jadi pelanggannya Ani itu berkurang karena banyak yang menjual ayam potong yang lain, seperti itu. Jadi si Ani itu berinisiatif karena ayam potong mungkin dijadiin nugget ataupun yang lain, bulunya juga bisa dijadiin kayak sulak kayak gitu. Jadi kita tuh persaingannya bukan kita mendapat keuntungan atau si Ani mendapatkan keuntungan itu tidak dari ayam potong doang. Ada yang dari yang udah diolah jadi nugget, tadi kayak sulak kayak gitu kan. Oke, yang keenam, efisien capital market. Jadi yang keenam itu saya contohkan tadi usahanya Ani yang ayam potong. Jadi Ani tadi kan udah ada ayam potong, udah ada nugget, udah ada yang produk-produk yang lainnya. Ani ingin usahanya itu naik. Jadi pengennya go public. Jangan cuma di lingkungannya sendiri kayak gitu loh. Yang ketujuh, the agency problem. Masalah keagenan terjadi antara para manajer dengan pemegang saham, di mana para manajer dipercaya untuk mengelola perusahaan dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas bisnis perusahaan, agar pemegang saham mendapatkan keuntungan dan keuntungan perusahaan tersebut. Oke, jadi di sini Ibu Ani karena kemarin itu usahanya udah go public, produknya udah banyak, jadi usahanya Ibu Ani itu sekarang jadi kayak perusahaan, udah punya manajer, udah punya karyawan, udah ada strukturnya di situ. Terus karena seorang manajer itu ingin, maksudnya usahanya itu dikembangin lebih banyak lagi, cuman dari pihak yang lain itu ada yang tidak setuju. Jadi disitulah timbul konflik antara manajer dengan pihak-pihak yang lain. Seperti itu gambarannya. Yang ke-8, taxes bias business decisions, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Oke, saya contohkan Ibu Desi.
Jadi, Ibu Desi itu ada usaha, dia itu usaha kayak makanannya anggap aja kayak martabak kayak gitu ya. Jadi kan itu ada bahan-bahan pokoknya. Pasti ada biaya pajak ekspor. Jadi Ibu Desi itu harus mempertimbangkan berapa sih pajak ekspor yang nanti akan dibayar, pajak ekspornya di Indonesia maupun di negeri yang akan kita kunjungi kayak gitu kan. Jika keuntungannya sudah dikurangi dengan pajak tersebut, ternyata selisihnya sama dengan yang sekarang, itu mungkin keputusannya si Bu Desi nggak mungkin berjualan di luar, pasti akan di sini kayak gitu loh. Lah ngapain sih kalau misalkan di sini aja keuntungannya segini, kalau Ibu Desi itu jualan di Kalimantan misalnya, keuntungannya juga sama kayak gitu kan. Terus yang ke-9 itu, all risk is not equal. Setiap usaha memiliki resiko yang berbeda. Untuk itu perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang mengakibatkan kolapsnya sebuah usaha. Jadi di sini Ibu Desi tadi kan udah ada perusahaan, udah punya saham, terus ada laba atau keuntungan Ibu Desi tersebut senilai 5 miliar. Dan 5 miliar itu Ibu Desi akan menanam sahamnya di perusahaan lain, menginvestasikan 5 miliar itu di perusahaan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan dari salah satu perusahaan tersebut ada yang bangkrut, Ibu Desi tidak istilahnya nggak rugi banyak seperti itu. Oke, yang ke-10, ini yang terakhir ya. Ethical dilemmas are everywhere is financial. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus dilekatkan pada sikap seseorang dimanapun dia berada. Saya kasih contoh, misal di perusahaannya Ibu Desi tersebut ada karyawan yang dianggap salah waktu bekerja. Itu yang pertama. Dan yang pertama dan Ibu Desi itu memaafkan. Yang kedua, karyawan tersebut jadi kayak korupsi kayak gitu di perusahaan tersebut. Itu kan kayak Ibu Desi merasa merasa dirugikan oleh karyawan tersebut. Jadi harus ditindak tegas, harus dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Mohon maaf sebelumnya karena saya harus pakai HP dan gak bisa menampilkan muka, dan soalnya saya belum tahu ini gimana cara menampilkan videonya. Jadi mohon maaf sebelumnya saya pakai HP. Oke, terima kasih.